Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Kita buka firman Tuhan. Kita akan belajar makna Natal dari orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Firman Tuhan dengan perikop orang-orang Majus dari timur ini, di dalam ayat 1 sampai 12 ini kita menemukan 3 kelompok orang. Siapa mereka? Ada orang-orang Majus dari timur. Ada Herodes, ada imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kita lihat orang Majus itu merupakan kaum filsuf. Mereka itu adalah astronom yang mempelajari ilmu pengetahuan alam, yang mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu perbintangan. Orang-orang ini orang hebat, orang-orang yang sangat pintar, dan mereka dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan orang biasa, karena mereka orang-orang terpandang. Mereka semua yang mereka pelajari berurusan dengan ilmu yang memerlukan penyelidikan yang seksama. Jadi bukan kaleng-kaleng. Mereka benar-benar orang-orang yang sangat pintar. Dikatakan bahwa orang Majus berasal dari negeri yang jaraknya itu ratusan kilometer dari Yerusalem. Kalau sekarang daerah itu disebut Iran. Jadi orang Majus ini datang dari negerinya, mereka bukan bangsa Yahudi, mereka tidak mengenal Allah, tetapi mereka datang ke Yerusalem. Siapa Herodes? Herodes adalah orang Edom. Dia bukan orang Yahudi sekalipun dia memerintah bagi bangsa Yahudi. Herodes ini diangkat oleh Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu salah satu orang yang ditempatkan Roma untuk memerintah di daerah mereka. Orang Edom ini dipilih menjadi raja mereka. Herodes adalah raja yang lalim. Herodes adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia sudah memerintah selama 35 tahun ketika Yesus lahir.
Herodes ini menghalalkan segala cara untuk mempertahankan pemerintahannya. Dan yang ketiga, siapa itu imam kepala dan ahli Taurat? Imam kepala adalah orang yang memimpin dalam peribadatan, dalam penyembahan orang Yahudi. Mereka yang memimpin. Ibadah mereka zaman dulu dengan kita beda. Imam-imam kepala itulah yang memimpin umat itu dalam beribadah, dalam berjumpa dengan Tuhan. Dan siapa itu ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat menguasai hukum Taurat dan hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Mereka ahli tafsir. Mereka lah yang menerangkan ke setiap jemaat itu. Apa arti dari setiap firman? Apa arti dari setiap yang ada di dalam kitab mereka saat itu? Mari kita lihat bagaimana respon ketiga orang ini, ketiga pihak ini, ketiga golongan ini terhadap kelahiran Yesus. Apakah kelahiran Yesus itu membawa makna dalam hidup mereka? Atau hanya seperti sekarang ini, Natal tidak membawa makna apa-apa dalam hidup orang. Karena dimaknai, Natal adalah hura-hura, Natal adalah pohon Natal. Tetapi kita akan belajar dari tiga kelompok ini. Bagaimana respon mereka terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Di ayat 1 dan 2 kembali saya baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus ini rupanya mengetahui nubuat yang ada di dalam kitab bangsa Yahudi. Yang ada di Yesaya, yang ada di Mika. Sehingga melalui nubuat itu, karena mereka menantikan kapan itu akan terjadi, kapan nubuatan itu akan menjadi kenyataan. Ada rasa rindu bagi mereka untuk melihat, untuk menyaksikan nubuatan itu menjadi kenyataan. Ketika orang-orang Majus telah melihat sebuah bintang yang luar biasa di negeri mereka, negeri yang tidak mengenal Allah itu, Allah hadir melalui sebuah bintang. Mereka ini kan ahli perbintangan, tetapi melalui sebuah bintang itu, Allah hadir di sana, memperlihatkan kepada mereka bahwa telah lahir seorang raja di tanah Yehuda, bahwa telah lahir seorang raja di Israel. Melalui nubuat, melalui kehadiran bintang, mereka mengetahui nubuat dan melihat bintang, maka mereka percaya. Ketika mereka percaya, apa yang mereka lakukan? Dengan pimpinan Allah, melalui kehadiran bintang itu, mereka meninggalkan negerinya yang jaraknya ratusan kilometer dari Yerusalem. Kita bayangkan kalau zaman sekarang ratusan kilometer itu sangat gampang ditempuh. Dengan pesawat, kereta api cepat, mobil. Tetapi zaman itu paling ada unta, kuda, keledai. Kalau kita lihat rombongan ini, dan ini kalau selama ini kan kita hanya mendengar orang Majus itu 3 orang. Kalau kita pelajari Alkitab, tidak mungkin mereka hanya 3 orang. Mereka mungkin banyak. Karena menempuh perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh yang mereka tempuh. Hanya dengan dipimpin oleh bintang pasti melelahkan. Penuh tantangan, medannya berat. Jalan belum rata, di bawah gunung hutan, berliku-liku, ada binatang buas, ada penyamun yang mereka hadapi. Tetapi semua tantangan itu
tidak menyurutkan orang-orang Majus untuk bertemu sang raja yang baru lahir itu. Semua halangan itu tidak membuat mereka lemah, tidak membuat mereka putus asa. Namun mereka terus maju. Ada tekad yang kuat bagi orang-orang Majus. Kami percaya dan kami harus ketemu juru selamat itu. Itulah yang seharusnya ada dalam diri setiap orang percaya. Amin. Banyak tantangan kita hadapi untuk datang kepada Tuhan. Sangat banyak tantangan yang kita hadapi untuk datang kepada Tuhan. Ada manusia menyebalkan di sekitar kita. Persoalan yang bertubi-tubi dan segalanya. Mari belajar dari orang Majus. Untuk bertemu sang raja, baru bayi. Mereka mengorbankan banyak uang, mereka mengorbankan banyak waktu, mereka kelelahan, mereka sengsara. Tetapi begitu pentingnya bertemu dengan juru selamat itu bagi mereka. Dan kerinduan itulah yang seharusnya ada dalam diriku dan dirimu. Amin. Akhirnya orang Majus itu sampai tiba dengan pimpinan bintang, mereka tiba di Yerusalem. Mereka tiba di Yerusalem tapi belum menemukan di mana bayi Kristus itu lahir. Sehingga mereka bertanya kiri kanan. Di ayat 2 tadi, di manakah raja orang Yahudi itu lahir? Dan pertanyaan ini membuat Yerusalem dan Herodes gempar. Harusnya mereka yang tahu di mana Kristus dilahirkan. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jelas ya, untuk apa mereka datang? Mereka datang bukan untuk bersenang-senang, tetapi mereka datang untuk menyembah dia. Kita lihat bagaimana respon Herodes ketika mendengar akhirnya berita tentang kelahiran seorang raja di wilayah Herodes ini sampai ke telinga Herodes yang lalim itu. Dan apa yang dia lakukan kita baca dari ayat 3 sampai 6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Seharusnya Herodes tahu di mana raja orang Yahudi itu akan dilahirkan. Karena itu sudah ada tertulis dalam kitab mereka. Tetapi melalui para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Herodes mengetahui di mana seharusnya sang raja itu lahir. Karena telah dinubuatkan jauh-jauh hari. Yang ada di ayat 6 tadi, engkau Betlehem, itu merupakan nubuat Nabi Mika yang ada di dalam Mika 5 ayat 1. Itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan bangsa Israel itu senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Mereka menantikan kedatangannya. Tetapi ketika dia datang, mereka tidak ada yang peduli. Bagaimana respon Herodes, respon imam kepala dan ahli Taurat setelah
mendengar benar-benar bahwa Yesus itu telah lahir. Kita lihat di ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tadi ahli Taurat dan imam kepala sudah mengetahui melalui bintang yang dilihat orang Majus di timur bahwa Kristus yang mereka nantikan, Mesias yang mereka nantikan sudah lahir di kota Betlehem. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Apa yang dilakukan oleh imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Mereka tidak melakukan apa-apa. Karena Alkitab tidak mencatat bahwa mereka mengantarkan orang Majus ini. Tidak. Sehingga bagi imam kepala, bagi para ahli Taurat, kelahiran Yesus tidak membawa makna apa-apa. Kelahiran Yesus tidak membawa dampak apa-apa dalam hidup mereka. Pengetahuan mereka tentang kitab itu sangat mumpuni. Mereka ahli kitab, mereka sangat menguasai ini. Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan semata. Kita sangat perlu mengetahui isi Alkitab, sangat-sangat perlu. Tetapi pengetahuan itu tidak berarti apa-apa ketika kita tidak bertindak. Amin. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang Kristen harus melangkah. Dan kita lihat apa yang dilakukan Herodes itu. Herodes berkata kepada mereka, dia memanggil orang-orang Majus. Sepertinya Herodes ini, sepertinya niatnya baik. Dia selidiki, dia bertanya, kapan kamu lihat bintangnya itu lahir di timur? Kenapa dia bertanya seperti itu? Biar dia mengetahui kira-kira berapa tahun sih, berapa lama sih raja ini sudah lahir. Jadi bukan dia datang untuk menyembah dia seperti yang dia katakan. Di berapa tahun kira-kira, kapan kalian lihat? Dia selidiki dengan seksama. Dan dia katakan kepada orang-orang Majus, pergilah ke Betlehem. Setelah kamu menemukannya, kembalilah kepadaku. Ada akal bulus di otak Herodes. Karena Herodes pikir kerajaan Yesus itu berasal dari dunia ini. Karena Herodes pikir Yesus itu adalah saingannya. Dia nggak tahu bahwa bintang yang terbit di timur itu, yang terlihat di timur itu, bintang itu memberitakan bahwa anak Allah lahir di tengah-tengah dunia. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Kerajaannya dari sorga. Beda dengan kerajaan Herodes. Herodes ketakutan. Dia ketakutan kerajaannya terganggu. Sehingga nanti kalau kita lihat di ayat-ayat kemudian di ayat 16. Karena Herodes tidak bisa menemukan Yesus. Semua bayi usia 2 tahun ke bawah dia suruh dibunuh. Raja itu harus mati. Itulah yang ada di pikiran jahat Herodes. Sehingga kelahiran Yesus tidak membawa makna apa-apa bagi Herodes. Herodes yang lalim tetap lalim. Herodes yang jahat tetap jahat. Dan jangan sampai itu ada dalam diri kita. Hari ini siapa engkau di hadapan Tuhan? Engkau yang bisa melihat dirimu. Engkau yang bisa mengetahui hidupmu. Jangan sampai Natal ini tidak membawa makna apa-apa dalam diri kita.
Mari kita lihat diri kita masing-masing. Adakah sifat Herodes itu dalam diri kita? Hari ini kita jahat. Natal hari ini tetap kita jahat. Hari ini kita suka dikuasai kedagingan, dikuasai nafsu. Apakah kita akan terus melakukan itu? Kalau itu terus engkau lakukan, kelahiran Yesus tidak membawa makna apa-apa dalam dirimu. Sebagaimana yang dialami oleh Herodes. Mari kita lihat respon orang Majus. Setelah mendengar, menerima di mana Yesus dilahirkan. Ayat 9 dan 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Tadi ketika mereka datang dari negerinya, bintang itu menuntun mereka sampai Yerusalem. Di Yerusalem bintang itu menghilang, sehingga mereka tidak tahu lagi harus kemana. Mereka bertanya dari orang kepada orang, sehingga sampai mereka bertemu dengan Herodes. Nah sekarang, sejak mereka bertemu dengan Herodes dan para imam kepala dan ahli Taurat, mereka sudah tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem dan mereka sekarang berangkat ke Bethlehem. Apa yang mereka alami setelah mereka mengetahui? Mereka bersukacita. Mereka bersukacita ketika mereka langsung berangkat karena mereka percaya mereka harus bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Di ayat 10 dikatakan ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Bintang tanda kehadiran Allah dalam hidup mereka. Ketika mereka kembali melihat bintang itu, mereka percaya mereka pasti bertemu dengan Juru Selamat. Mereka pasti bertemu dengan Yesus yang baru lahir itu. Kerinduan itu harus ada padamu dan padaku. Dalam perjalanan hidup kita banyak sekali mengalami tantangan dalam hidup. Tidak semua berjalan mulus-mulus. Seberapa rajin engkau baca Alkitab, seberapa rajin engkau berdoa, engkau pasti tetap mengalami banyak tantangan dalam hidup. Tetapi dalam pengiringan kita kepada Allah, ketika kita sepertinya pertolongan itu jauh, sepertinya tangan Allah itu belum terlihat untuk setiap apa yang kita mohonkan kepada Dia. Tetaplah setia, tetaplah taat kepada Dia. Tetaplah engkau rajin dalam ibadahmu. Tetap rindukan Dia dalam setiap langkah hidupmu. Saya kalau akhir-akhir ini doa karena banyak doa saya yang sudah saya naikkan bertahun-tahun belum dikabulkan oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan, udah sekian tahun loh aku minta Tuhan, tolonglah Tuhan, jawablah doaku. Tapi dalam penantian itu, beri aku kekuatan baru agar aku tetap setia menantikan jawaban darimu. Sehingga dalam penantian kita, ketika kita tidak melihat tangan Allah itu, sesungguhnya Allah tetap hadir dalam hidup kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Ketika kita tetap setia, sebagaimana orang Majus ini, tadi bintang itu meninggalkan mereka. Mereka ketemu akhirnya dengan Herodes, bertemu dengan ahli Taurat dan para imam kepala. Dan mereka ketahui. Di ayat 10, begitu mereka melihat bintang itu, mereka bersukacita. Kiranya sukacita itu ada tetap dalam diriku, dalam dirimu. Mengingat bahwa ada Allah yang tetap setia menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Ada Allah yang tetap setia bagimu dan bagiku. Tetaplah rindukan Dia hadir dalam hidupmu. Di ayat 11 dikatakan seperti ini.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Ada ditampilkan ya? Nggak ada ya? Kita baca yang mulai lalu itu ya. Saya hitung, ini hanya ayat 11, ayat 11 ini. Saya hitung 3, kita semua bacanya. 1, 2, 3. Lalu sujud menyembah dia. Orang Majus berjerih lelah untuk berjumpa dengan Tuhan. Mengorbankan banyak hal. Mengorbankan kenyamanan dirinya. Ketika mereka bertemu, yang mereka lihat hanya bayi yang sedang digendong oleh mamahnya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka kecewa? Inikah? Enggak. Karena kemuliaan Tuhan ada di tempat itu. Yang mereka lakukan adalah mereka sujud menyembah. Sikap inilah yang harusnya ada bagi setiap kita orang Kristen. Bagi setiap kita yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Sujud menyembah. Kalau kita dikatakan sujud menyembah, berarti kita menyerahkan diri kita kepada Dia yang kita sembah. Amin. Semua kita yang menjadi pengikut Kristus harus sujud menyembah Dia. Bukan harus sujud menyembah kita berlaku nunduk di situ, tapi hati kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, artinya kita ada di bawah otoritasnya, ada di bawah pemerintahannya. Tuhan, Kristus yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Itu yang luar biasa yang mereka lakukan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon perhatikan saya. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka mempersembahkan hidupnya. Mereka sujud menyembah Dia. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Setelah mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mereka menyerahkan apa yang ada pada mereka. Mas, kemenyan, dan mur. Ini sangat penting kita perhatikan. Persembahanmu engkau bawa kepada Tuhan sebanyak apapun. Ketika engkau tidak mempersembahkan dirimu kepada Tuhan, persembahan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan butuh, Tuhan lebih menghargai hidup yang benar, hidup yang sudah dikuasai oleh firman daripada persembahan. Tidak ada artinya engkau bawa uang segepok kepada Tuhan ketika engkau tidak menyerahkan hidupmu. Ini yang Tuhan mau. Ini yang perlu kita teladani di dalam Natal pagi hari ini. Bagaimana orang Majus ketika bertemu dengan juru selamat, ketika bertemu dengan Yesus itu, mereka mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Mereka sujud menyembah Dia, mereka mengagungkan Dia. Baru mereka membuka. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hidup yang asal-asalan, dipenuhi dosa, engkau tidak tahu mana beda dosa, mana yang dosa mana yang bukan, engkau sembarang hidupmu dan kau datang kepada Tuhan, engkau sedang membawa bangkai kepada Tuhan, bukan persembahan. Jangan ada yang membawa bangkai kepada Tuhan. Tapi mari kita bawa hidup kita yang terus kita belajar dari hari ke hari. Bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga yang kita bawa kepada Tuhan. Hidup yang benar. Hidup yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Baru apapun yang kita miliki. Waktu kita, uang kita, tenaga kita, keahlian kita. Kita bawa kepada Tuhan. Setelah kita menyerahkan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita sujud menyembah Dia. Kenapa kita harus sujud menyembah Dia? Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Raja di atas segala raja itu. Di ayat 12 dikatakan,
Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Melalui mimpi, diberitahukan kepada orang-orang Majus ini agar tidak kembali. Karena mereka tidak tahu kalau Herodes ini culas. Sehingga mereka tidak bertemu lagi dengan Herodes. Sehingga mereka kembali ke tempat mereka dari jalan lain. Natal. Kristus lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia lahir sebagai bayi. Tetapi hari ini kita memperingati setelah 2000 tahun lebih. Dia lahir di tengah-tengah dunia ini. Dia anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Dia menyembah dia bukan sebagai bayi lagi yang ada di palungan. Tetapi kita menyembah dia sebagai raja di atas segala raja. Sebagai Tuhan atas hidup kita. Mari kita persembahkan hidup kita kepada dia. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kita sujud menyembah dia. Menjadikan Yesus raja atas hidup kita. Menjadikan Yesus Tuhan atas hidup kita. Natal membawa makna dalam hidupmu, dalam hidupku. Nah, sekali lagi saya sampaikan, Natal tidak membawa makna apa-apa dalam hidup orang percaya tanpa mempersembahkan hidup yang benar kepadanya. Mempersembahkan hidup artinya hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjauhi hidup yang tidak baik, menjaga kekudusan setiap hari. Mari pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya himbau kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah Yesus lahir dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadikan Yesus raja atas hidup kita? Sudahkah kita menjadikan Yesus Tuhan atas hidup kita, yang memimpin kita dalam setiap perjalanan hidup kita? Atau selama ini kita masih dikuasai kedagingan? Melalui Natal ini, mari kita semua menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang memimpin kita dari hari ke hari sampai kelak Tuhan memanggil kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.